Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa supaya diberi kelancaran dan kesehatan. Silakan Satrio, pimpin berdoa. Baik, untuk mengenang jasa para pahlawan, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Baik, saya akan mengabsensi Dira, Gena, Rabiul, Kaisar, Mesia, Aya, Satrio, Gilang, Sabda, Ahmad, Devi, Mutiara. Baik, semuanya sehat semuanya? Baik, sudah sarapan belum? Sudah. Oke, kalau sudah sarapan berarti kita harus beraktivitasnya lebih semangat lagi. Untuk pembelajaran hari ini kita adalah atletik, cabangnya nanti adalah lompat jauh. Nah, atletik itu ada berbagai macam, ada diklasifikasikan, ada melompat, melempar, berlari, ya. Jadi ada klasifikasinya. Tapi saya mau kalian sebutkan salah satu nomornya. Yang pertama, kamu tidak lari 100 meter. Terus sama Satrio Lari 300 meter. lari 300 meter. Lari sprint. Ya, 300 meter itu enggak ada, yang ada 100, 200, 400 meter ya. Jadi tolong diingat. Terus ayo Jalan cepat. jalan cepat, itu juga termasuk cabang lari ya.
tapi jalan cepat. Oke, terus motivasi untuk kalian belajar ini adalah satu adalah supaya sehat, yang kedua adalah cabang olahraga atletik itu di pertandingan dari tingkat SD sampai profesional. Di SMA pun ada O2SN, setiap tahunnya itu ada perlombaan, ada lari 100 meter dan lompat jauh yang setiap tahun pertandingan. Kalian kalau mau mengikuti kegiatan tersebut bisa mengikuti ekskul supaya menambah potensi kalian atau prestasi kalian di bidang olahraga. Oke, yang pertama tujuannya akan dicapai untuk hari ini adalah tujuan pembelajarannya peserta didik mampu bekerja sama secara kelompok, menerima perbedaan pendapat ketika berdiskusi dan menyimpulkan keterampilan gerak lompat jauh, awalan, tolakan, sikap di udara, mendarat. Yang kedua, setelah melakukan praktek secara berkelompok, peserta didik mampu memodifikasi dan menentukan gerak teknik lompat jauh dari awalan, tolakan, sikap di udara, dan mendarat dengan menggunakan kardus sebagai halangan di depan untuk meningkatkan jarak lompatan minimal 3 meter dan diberi kesempatan pengulangan 3 kali. Jadi nanti ada kardus di sana saya siapkan di tempat lompat jauhnya. Kalian akan melompati itu dan jaraknya minimal kalian bisa mencapai 3 meter. Nah, kita nanti akan buktikan ya. Terus yang berikutnya adalah kita akan masuk ke materi lompat jauh. Baik, saya mau minta bantuannya dari sini ke sana nanti membacakan satu persatu. Yuk, silakan. Lompat jauh. Lompat jauh menjadi salah satu cabang olahraga atletik lompat yang dimana atlet lompat jauh akan berlari, Kemudian melompat hingga mencapai jarak yang jauh. Meski termasuk salah satu cabang olahraga atletik, tetapi tidak semua orang mengetahui apa itu lompat jauh. Teknik dasar hingga gayanya. Oke, berikutnya yang keras, yuk. Awalan. Fase awalan diawali dengan lari sprint kemudian menuju papan lepas landas. Kecuali dalam 2 langkah terakhir, atlet lompat jauh juga memiliki lintasan untuk melakukan awalan sepanjang 40 meter. Jarak ini merupakan jarak yang efektif untuk membangun kecepatan serta momentum sebelum melakukan lompatan. Saat melakukan fase ini, kamu harus berusaha dalam menjaga kecepatan. Umumnya, atletik lompat jauh akan mengambil sekitar 20 hingga 22 langkah ketika melakukan awalan. Sedangkan untuk para pemula, mulailah dengan setidaknya 8 langkah bagi para pemula. Oke ya, untuk pemula bisa 8 langkah, yang udah tahapannya mahir bisa lebih. Itu tahap awalan ya. Terus yang berikutnya silakan selanjutnya. Fase tolakan. Setelah melakukan 2 langkah terakhir, berikut seorang atlet melompat jauh akan melakukan fase lepas landas. Pada tahap ini, salah satu kaki akan tetap di permukaan tanah untuk menopang badan agar bisa melakukan tolakan. Dengan tahap ini, akan menghasilkan gerakan yang membuat tubuh bisa mencapai ketinggian tertentu. Dengan begitu, pelompat jauh akan bisa terbang lebih lama dan pastinya bisa terbang lebih jauh. Oleh karena itu, ketika melakukan tahapan ini, kamu harus bisa pastikan bahwa kakimu sudah menapak dengan baik agar bisa menghasilkan tolakan yang maksimal. Melompat jauh dengan tumit akan memberikan efek penggeraman dan juga mengurangi momentum. Sedangkan melompat dengan jari-jari kaki bisa membuat tubuh menjadi tidak stabil atau bahkan mengurangi jarak melompat jauh. Oke, ya itu fase untuk tolakan. Berikutnya nah, ini masuk ke fase sikap di udara. Silakan berikutnya. Sikap serta gerakan badan di udara kemudian akan bergantung pada kecepatan awalan serta kekuatan penolakan gerakan melayang
dalam lompat jauh juga akan dilakukan setelah meninggalkan balok tumpuan. Saat melakukan gerakan melayang, maka kamu harus memperhatikan agar tidak mudah jatuh. Untuk menjaga keseimbangan, badan dapat dilakukan dengan cara mengayunkan kedua tangan yang akan membantu atlet dalam menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian, gerakan kaki harus berjalan ketika posisi tubuh sedang melayang sehingga akan mempermudah jarak pendaratan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan ketika tubuh melompat berada di posisi melayang, yaitu menjaga keseimbangan tubuh dan berusaha untuk melayang selama mungkin serta harus mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Oke, ya fase sikap udara. Nah, sedangkan gaya di udara itu ada 3. Yang pertama, boleh silakan dibaca. Gaya jongkok. Lompat jauh gaya jongkok atau yang disebut juga sebagai gaya ortodok saat melakukan olahan, badan akan lebih digerakkan dan awali juga dengan ujung tumit, telapak kaki serta ujung kaki. Setelah itu, kedua kaki akan digerakkan ke depan. Saat berada di udara, tangan harus lurus ke depan beserta badan, kemudian gerak tengah kanan ke belakang. Saat mendarat, pastikan juga untuk menggunakan tumit ujung. Oke, berikutnya ini untuk gaya jongkok. Berikutnya gaya berjalan di udara, silakan. Jika kaki menumpuk ke bawah, badan harus dicondongkan ke depan agar keseimbangan tetap terjaga. Pandangan ke depan dengan kedua lengan yang berada di samping atas badan dan pada saat bertumpu pada kecepatan yang kemudian dikembangkan melalui awalan tidak terputus. Setelah melompat menumpu pada balok tumpuan, maka badan juga akan dapat terangkat ke udara. Dengan melakukan sikap berjalan di udara, maka kedua kaki akan saling bergantian mengayuh di udara. Sebelum kaki ini mendarat, sebaiknya kamu sudah berada dalam posisi di udara selama mungkin, agar nantinya bisa menghasilkan lompatan yang maksimal. Oke, ya, gaya berjalan di udara ini agak lebih susah, ya. Jadi butuh latihan yang lebih lama, ya, lebih expert lah untuk melakukan gaya ini. Ya, terus selanjutnya untuk gaya terakhir. Gaya menggantung. Teknik lompat jauh gaya menggantung ini dilakukan dengan posisi badan melenting ke depan, kemudian posisi tangannya berada di samping telinga serta posisi kaki rapat di belakang saat berada di udara. Untuk teknik awalan, olahan atau tumpuan dan mendarat sama dengan teknik di atas. Seperti halnya gaya jongkok, posisi badan pada gaya ini sendiri lebih tegak. Pada gaya menggantung, ayunan ke belakang serta depan akan diterapkan pada kaki bersamaan dengan kedua tangan yang juga diayunkan ke arah belakang dan ke arah depan. Oke, hampir mirip ini gaya menggantung dengan gaya jongkok, hampir mirip, ya. Terus berikutnya adalah mendarat. Berikutnya, ya. Mendarat, atlet akan berfokus dalam menjaga kaki agar tetap berada di depan tubuh. Hal ini dapat atlet lakukan dengan membawa tumit ke atas serta kepala ke bawah dengan peregangan pinggul penuh. Saat mendarat, atlet juga akan melakukan gerakan menyapu dengan tangan dalam menjaga kaki tetap tegak dan tubuh ke depan. Oke, ini 4 fasenya sudah ada. Kita lihat contohnya di video.
Ya, ini panjang bak lompat jauh itu standarnya 9 meter, terus lebarnya 2,75, panjang lintasan bisa bervariasi tergantung kebutuhan, tergantung trek yang ada ya, lahan yang ada. Ini fase awalan, yaitu berlari. Nah, ini fase tolakan. Kaki harus tepat berada di papan tumpuan. Ya, setelah menolak ada sikap di udara dan pendaratan. Nah, yang pertama adalah gaya jongkok. Ini gaya menggantung atau melenting. Terus gaya berjalan di udara. Ya, pada saat tidak melewati garis pelanggaran atau jarak akan dicatat saat melompat. Jarak lompatan dihitung dari bagian tubuh pertama yang menyentuh tanah, baik tangan maupun kaki atau bokong ya. Jadi yang paling belakang yang akan dinilai. Nah, ini tidak boleh melewati papan tumpuan ya. Jadi lompatannya tidak sah. Tidak boleh melompat dengan dua kaki. Nah, mendarat tangannya ke belakang. Yang dicatat adalah yang nanti yang diukur nanti adalah yang tanda paling belakang. Ya. Baik, oke, sekarang kita masuk ke diskusi ya, diskusikan apa nanti kalau yang bisa menambahi boleh. Yang pertama, apabila seorang atlet lompat jauh kakinya melewati garis tumpuan, apa yang terjadi? Coba. Ya. Peserta akan didiskualifikasi. Peserta akan didiskualifikasi. Ada yang bisa menyanggah? Ya. Peserta tidak didiskualifikasi, tetapi tidak dianggap tidak sah lompatannya, Pak. Nah, ya. Jadi peserta tidak didiskualifikasi tapi lompatannya tidak sah, ya. Jadi arti dari diskualifikasi itu kan pesertanya yang tidak boleh melakukan lagi atau di-cut dari pertandingan. Tapi mereka punya kesempatan untuk melakukannya lagi di misal ada 3 kali kesempatan, masih ada 2 kali kesempatan, tapi lompatan pertama dianggap tidak sah, seperti itu. Terus ada berapa gerakan sikap di udara? Jadi ada tiga gaya, yaitu gaya jongkok, Ya. gaya menggantung, Ya. sama gaya mengambang di udara. Oke, betul. Bagus. Terus untuk yang berikutnya itu sudah betul ya. Jadi nggak ada tanggapan lagi. Terus berikutnya bagaimana menentukan kaki terkuat untuk melompat? Baik. Dengan cara mendorong atlet tersebut dari belakang. Mendorong atlet tersebut dari belakang. Terus kakinya mana dulu yang melangkah itu yang jadi kaki terkuat ya. Jadi secara spontan kalau mau menentukan kaki terkuat dengan gampang ya. Jadi tanpa sepengetahuannya kita dorong mana kaki duluan yang melangkah itu adalah kaki yang terkuat ya. Oke.
untuk materi ini selesai. Terus saya akan bagikan LKPD. Nah, di sini nanti ada step-step untuk kalian mengerjakan tugas-tugas. Oke, kelompoknya sudah dibagi, LKPD-nya sudah ada. Silakan kalian buka LKPD-nya. Terus proyek untuk yang akan kalian lakukan adalah hari ini adalah nanti membuat video. Video nanti kalian akan mempresentasikan sekaligus ada modelnya ya. Untuk yang pertama nanti ada yang mencari informasi atau materi. Jadi ada 4 kegiatan atau 4 tugas di masing-masing kelompok mempunyai tugas yang berbeda-beda. Yang pertama adalah nanti mencari informasi, ada yang mencari materi tentang lompat jauh. Yang kedua nanti ada yang sebagai presenter atau membawakan materi yang dibuat oleh pemateri atau yang mencari informasi. Yang ketiga adalah model ya. Jadi ada modelnya. Model itu ngapain nanti? Modelnya itu nanti akan mempraktekkan lompat jauh ya, mempraktekkan lompat jauh. Terus yang terakhir adalah kameramen dan editor. Nah, ini 1 orang nanti yang fungsinya untuk merekam kegiatan yang dipresentasikan oleh presenter dan model pada saat praktek. Nah, paham? Baik. Terus berikutnya silakan kalian berdiskusi untuk membuat materinya ya. Jadi yang saya tampilkan tadi di PTT atau di Canva tadi, silakan kalian diskusikan, buat kata-katanya dengan kalimat kalian sendiri, yang penting sopan dan materinya mengena. Oke, silakan didiskusikan. Tadi kan ada awalan, terus ada tolakan, ada sikap di udara, ada mendarat. Nah, itu tadi kamu kembangkan kembali kata-katanya sebagai dengan kata-kata kalian, dengan susunan kalian sendiri. Ya, apa yang kamu dapatkan dari Canva tadi yang dipresentasikan. Kira-kira ada pertanyaan, kesulitan? Ya, tolong dibagi per kelompoknya dulu ya. Ini dibagi per tugasnya. Siapa yang menjadi kameramen, siapa yang menjadi presenter. Dibagi aja dulu. Iya, ditulis saja. Ini juga sama di sini. Nah, ini dibagi dulu siapa yang menjadi kameramen, siapa yang menjadi presenter, siapa yang menjadi yang cari informasi, siapa yang nanti jadi model. Dibagi berkelompok, terus nanti tugasnya seperti apa kalian yang harus dari PTT dari Canva tadi. Ada awalan, ada tolakan, sikap di udara dan mendarat, itu kalian create kata-katanya bagaimana kalian dengan kata-kata kalian yang kreatif ya.
modal sudah sabda. Ya, aku sabda yang model. Yang praktekkan. Iya, kamu praktekkan lompat jauh. Berarti kamu nomor 3. Presenter itu maksudnya gimana? Membawa kayak yang membawa. Presenter tugasnya nanti membawakan materi yang dibuat oleh pemateri. Saya penyusun literatur. Ini serunya apa, Pak? Iya. Ya? Enggak. Menyusun kegiatan. Kegiatan apa? Menyusun kegiatan apa? Nanti menyusun kegiatan itu yang pertama kan kita praktek dulu. Ada praktek di latihan. Nah, habis latihan sudah hasilnya nanti cukup memuaskan, baru nanti masuk ke tahapan perekaman video. Ya. Sudah dibagi. Sudah. Jadwal kegiatannya gimana? Ya. Jadwal kegiatannya. Oke, jadwal kegiatan nanti untuk yang pertama itu kita latihan dulu. Latihan. Terus berikutnya nanti habis latihan, kalau sudah bagus latihannya, kita baru membuat video. Ya, perekaman. Melakukan perekaman. Yang ketiga nanti kita editing. Sederhana aja editingnya nanti. Terus yang berikutnya adalah presentasi. Baik, untuk sudah selesai untuk diskusinya. Terus untuk kegiatan kita nanti akan ke lapangan. Yang pertama kita pemanasan dulu. Yang kedua kita nanti akan latihan dulu, latihan lompat jauh untuk mengetahui hasilnya sudah baik atau belum. Nanti kalau sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, baru nanti akan melakukan perekaman video. Habis itu editing. Terus berikutnya adalah nanti kalian akan mempresentasikan hasil video yang akan kalian buat. Ya. Oke. Sekarang kita langsung bergerak ke lapangan ya. Yuk, silakan yuk. Kita akan pemanasan dulu sebelum kita langsung melakukan praktek supaya meminimalisir terjadinya cedera ya. Langsung kita pemanasan mulai dari kepala dulu. Hitungan 1 kali 8 bersama-sama ya. Yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Terus tangan ke atas. Pinjit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan ke samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kaki. Kaki kanan di atas, diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empat samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, lipat depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, buka kedua kakinya. Yuk, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kanan. Tekuk. Yuk, kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Baik, di dalam lompat jauh yang pertama nanti kita akan latihan dulu awalan ya. Awalan nanti lari dari sana menuju ke sini ya. Terus diusahakan sampai sini nanti boleh menapak aja. Untuk latihan dulu ya. Jadi nggak usah terlalu jauh. Nanti sekitar 10 meter dari sana silahkan lari tanpa melakukan lompatan ya. Terus yang kedua nanti kita akan latihan melompat dulu, sikap di udara dari sini ya. Jadi nggak langsung melompat, tapi kita latihan dulu sikap di udara, gaya jongkok, dan yang pasti adalah mendarat ya. Mendarat dipastikan kalian benar-benar menggunakan kaki ya. Jangan menggunakan bagian tubuh lainnya, apalagi pakai kepala ya. Dalam artian nyungsep dan lain sebagainya ya. Jadi saya sarankan selalu berhati-hati, berkonsentrasi dalam setiap pelaksanaan tugas pembelajaran, terutama pada olahraga praktek seperti itu. Oke, silakan nanti dari sana sekitar 10 meter silakan lakukan lari aja ke sini ya, bergantian satu-satu. Nanti akan saya peluit ya. Baik, silakan berposisi semuanya di sana, baris satu-satu. Lari aja. Lari biasa. Hop, stop. Dari situ. Nah, dari situ. Oke. Nggak usah lompat. Ya, naik ya. Satu-satu. Bergantian. Ya. Dari sini. Ya, ambil awalan. Lari. Nah, ya, seperti itu dulu. Ya. Lari saja, oke? Silakan berbaris satu-satu. Berbaris. Baris satu-satu. Boleh putra dulu semua. Baris. Yuk. Napak sini. Ya, diusahakan akhirannya sini ya. Akhirannya kasih hentakan sedikit. Yuk. Boleh. Ya, oke. Oke. Ya. Yuk. Ya, yuk. Putri sekarang.
Ya. 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 Jangan melompat dulu, lari saja dulu. Lari saja dulu. Oke. Oke. Cukup di udara dan mendarat ya. Pada saat di udara menggunakan gaya jongkok, melompat, kaki lurus ya, sejajar air, diikuti dengan kaki berikutnya ya. Naik, kaki berikutnya juga naik, mendarat menggunakan dua kaki, ditekuk, tangan ke depan untuk menjaga keseimbangan ya. Nanti silakan dipraktekkan, saya contohkan. Ini ke depan sebisa kamu, sekuat yang kamu bisa. Naik. Nah. Oke. Yuk, silakan dari Putra dulu, geser sini. Yuk. Ayunkan tangannya. Yuk. Ya, baik, lanjutnya. Yuk. Ya. Ya. Bagus lompatannya. Ya. Ya. Yuk. Ya, dua kaki. Ya, oke, cewek berikutnya. Ayo. Ayun. Nah, ya. 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 Oke. Baik. Sudah, kita langsung pakai awalan dengan runtutan awalan, tolakan, sikap di udara dan mendarat ya. Jadi pakai langkah yang tidak terlalu jauh dulu, tapi semuanya include ya. Saya contohkan, nggak usah jauh-jauh dulu, ambil 5 sampai 8 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini boleh ya. Dari awalan lari, tolak, mendarat ya, seperti itu. Bisa dipahami? Ya, silakan laki-laki dulu, diikuti nanti dengan perempuannya di belakangnya. Silakan. Santai aja, santai aja. Yuk, baris. Yuk, siap. Ya. 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 Dua bareng ya. Nah, yuk. Ya. Ya. Usahakan tangannya ya, tangannya harus ke depan karena kalau di belakang begini yang dihitung adalah yang belakang nantinya. Oke, untuk Putri siap. Ayo, mendaratnya pakai dua kaki. Hap. Ya, oke. Hati-hati ya, udah dibilangin hati-hati. Mendaratnya pakai kaki. Ya. Ya. Ingat, di sini papan tolakannya diusahakan
pas atau kurang sedikit boleh. Ya, jangan melebihi. Ayo. Nah. Manusia kuat. Ya. Ya. Baik, sekarang saya akan kasih penghalang. Nah. Ini tingginya kurang lebih 50 meter, 50 meter, 50 cm ya. Ya. Jadi kenapa kok dikasih halangan? Supaya kalian bisa mengangkat kakinya lebih tinggi lagi. Ya, angkat kakinya lebih tinggi lagi untuk melewati ini supaya dorongannya pun ada stimulus kalian ingin melewati ini. Jadi bisa maksimal lompatannya. Ya, menstimulus itu. Oke, Putra dulu. Bintang. Biasa aja. Siap. Oke, bagus. Bagus. Oke, ayo mendaratnya diusahakan jangan ketinggalan kakinya ya. Kakinya harus di depan. Bagus, ayo. Mendaratnya jangan tegak tapi ditekuk ya, mendaratnya. Usahakan jangan tegak begini tapi ditekuk. Ada bentuk pernya. Ya. Ya. Ayo Putri, silakan. Boleh. Ayo, nggak apa-apa. Bagus. Ayo. Ya, semangat lagi ya. Semangat lagi. Yuk. Gak apa-apa. Yuk. Bagus. Ya. Kenapa? Iya. Kami semangatin loh. Iya. Ya. Oke. Baik. Start dulu. Oke. Sekarang sesuai dengan tugasnya tadi, silakan per kelompok melakukan perekaman video. Ya. Silakan merekam video sesuai dengan apa yang kamu diskusikan di sana, apa yang kamu temukan tentang waktu Canva tadi dipaparkan, apa yang kamu temukan silakan tuangkan dalam bentuk videomu dan kamu jelaskan nanti. Baik, langsung saja ya, per kelompok bisa berdiskusi dulu siapa yang menjadi presenter yang sudah ditunjuk tadi, bagaimana teknik pengambilan videonya, silakan, yuk. Per kelompok bisa kelompok satu dulu mau presentasi dulu di sini, boleh. Nama saya Gena Maneladen dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan
mempraktekkan lompat jauh. Setelah melakukan check mark, pada saat awalan lari memerlukan jarak 20 meter untuk mendapatkan kecepatan maksimal. Yang pertama, tolakan perpindahan gerak. Vertikal ke horizontal, tolakan harus pas pada papan tumpuan. Adanya daya ledak untuk memperoleh tenaga melompat ke depan. Yang kedua, sikap di udara yang digunakan adalah gaya jongkok, karena menurut kami lebih mudah dipraktekkan. Yang ketiga, mendarat. Pada saat mendarat, kaki harus ditekuk untuk bisa meredam benturan dengan pasir dan tangan ke depan untuk mendapatkan keseimbangan. Sekian dan terima kasih. Pak. Habis. Meter 33 cm. 3 meter 33 cm. Oke. Laporan lagi hasil dari kami adalah hasil dari lompatan dari kelompok kami maksimalnya dengan melewati box ini, black box, mendapatkan 3 meter 30 cm. 3 meter 30 3 cm. 3 meter 33 cm. 3 hasil lompatan. Hasil dari lompatan kami setelah melewati box adalah 3 meter 33 cm. Terima kasih. Penutupnya kelompoknya disebutkan semua namanya. Dari kelompok 1 atas nama ini semuanya disebut. Terima kasih penutup. Salam atau selamat pagi. Salam olahraga aja ya. Dijawab. Kamu kok sendiri. Gimana? Coba. Sekian dari Kelompok 1 atas nama satu ucapkan terima kasih. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam olahraga jaya. Saya Gilang Sacha Alfayat, kali ini akan mempraktekkan lompat jauh. Lompat jauh awalan. Pada saat awalan melakukan check mark 20 meter untuk mendapatkan kecepatan maksimal. Tolakan. Pada saat tolakan, kaki harus tepat bertumpu pada papan tolakan. Sikap di udara. Menggunakan gaya jongkok atau ortodok alasannya mudah untuk dikuasai dan mendarat. Pada saat mendarat, kaki ditekuk dan mengoper untuk meredam hentakan pada saat mendarat. Tangan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Haus. Nah, langsung ke praktek. Udah lagi, sana lagi. Nah, oke, sip. Dapat. Yuk. Yuk, diukur. Direkam juga pengukuran. Meter 60. 6 meter 60. Ya, laporkan kembali dari hasil kelompok kami. Oke, mulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Saya Mutiara Salamandina dari kelompok 3 akan mempresentasikan beberapa lompat jauh kelompok kami. Nah, pada lompatan jauh ada beberapa lokasi yang harus dilakukan, yaitu pertama, fase awalan. Melakukan check mark dengan jarak 25 meter untuk mendapatkan kecepatan maksimal. Yang kedua, fase tolakan. Pada saat menolak, harus menggunakan satu kaki, yaitu kaki
Gak apa-apa kan belajar. Ya, laporan kan lagi. Dari hasil praktik teman kami mendapatkan lompatan dengan jarak 3,2 meter. Nah, sekian dari presentasi kelompok 3 dan dengan nama anggota Mutiara, Ahmad, Sabda, dan Devi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Silakan kalian melakukan proses editing, waktunya kurang lebih 5 menit. Silakan dikerjakan tiap kelompoknya, ya. Tadi yang sudah diberikan proses editingnya, nah sesuai dengan yang kalian praktekkan tadi per kelompoknya. Oke, silakan lakukan editing dulu. Ada kesulitan editingnya? Punya aplikasinya? Gimana editingnya, bisa? Aman, oke. Sudah selesai editingnya? Sudah, Pak. Oke, silakan kirimkan via WA ke saya nanti ya. Oke. Terus kita akan presentasi nanti dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan nanti ditanyakan apa yang sekiranya dari kelompok lainnya belum dipahami, ya. Terus nanti tolong diperhatikan ada kekurangan nggak dalam video temanmu nanti, atau ada kejanggalan nggak, ya. Nanti silahkan dikomentari atau ditanyakan. Baik, sudah dikirim ya? Sudah. Oke. Kita langsung ke kelompok 1. Kelompok 1 kita putarkan videonya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Gena Maneladen dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan lompat jauh. Setelah melakukan check mark, pada saat awal lari memerlukan jarak 20 meter untuk mendapatkan kecepatan maksimal. Yang pertama, tolakan perpindahan gerak. Vertikal ke horizontal, tolakan harus pas pada papan tumpuan. Adanya daya ledak untuk memperoleh tenaga melompat ke depan. Yang kedua, sikap di udara yang digunakan adalah gaya jongkok, karena menurut kami lebih mudah dipraktekkan. Yang ketiga, mendarat. Pada saat mendarat, kaki harus ditekuk untuk bisa meredam benturan dengan pasir dan tangan ke depan untuk mendapatkan keseimbangan. Sekian dan terima kasih. Hasil dari lompatan kami setelah melewati box adalah 3 meter 33 cm. Ini kelompok 1, saya Gena, Oke. Mira, Robi, dan Kaisar. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Oke, itu presentasi dari kelompok 1. Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk kelompok 1? Silakan. Silakan. Mohon izin bertanya, kenapa gaya yang dipakai gaya jongkok? Bisa dijawab? Karena gaya jongkok lebih mudah untuk dilakukan.
Oke, seharusnya gaya jongkok itu gaya yang lebih mudah untuk dilakukan daripada gaya lainnya. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Berapakah jarak yang kalian gunakan pada awalan lompatan jauh? Nah, jarakmu berapa yang dipakai? Jarak yang kami butuhkan 25 meter untuk mendapatkan kecepatan yang maksimal. Oh, jadi 25 meter. Iya. Nah, oke. Jadi yang kecepatan maksimal mereka 25 meter untuk mendapatkan kecepatan maksimal. Terima kasih untuk kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu. Baik, kita berlanjut ke kelompok 2. Kita akan tampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam olahraga ya. Saya Gilang Sancal. Kali ini akan dipraktekkan lompat jauh. Pada saat awalan melakukan checkmark 20 meter untuk mendapatkan kecepatan maksimal. Tolakan. Pada saat tolakan kaki harus tepat bertumpu pada papan tolakan. Tegak di udara. Menggunakan gaya jongkok atau ortodok alasannya mudah untuk dikuasai dan mendarat. Pada saat mendarat, kaki ditekuk dan melompat untuk meredam hentakan pada saat mendarat. Tangan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Meter 60. Hasil dari lompat jauh yang dilakukan oleh teman saya Kamilo adalah 3,60. Ya, tadi saya Oke, itu hasil dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Untuk kelompok 2? Berapa jarak yang dibutuhkan kelompokmu untuk mendapatkan kecepatan maksimal? Nah, berapa untuk mendapatkan kecepatan maksimal dalam awalan? Dalam kelompok kami, untuk mendapatkan kecepatan maksimal, kami membutuhkan jarak 20 meter. 20 meter. Oke, bagus. Terus, kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Bagaimana cara mendarat dengan benar dalam olahraga lompat jauh? Nah, kamu bisa menjelaskan? Badan dicodongkan ke depan supaya tidak jatuh ke belakang dan juga gerakan jongkok untuk meredam pada saat pendaratan. Gerakan setelah mendarat adalah keluar dari bak lompat ke samping. Oke, itu penjelasannya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, sekarang yang terakhir kelompok 3. Kita saksikan videonya. Salam olahraga jaya. Saya Mutiara Salakarina dari kelompok 3 akan mempresentasikan gerakan lompat jauh kelompok kami. Nah, pada lompatan jauh ada beberapa fase yang harus dilakukan. Pertama, fase awalan. Melakukan checkmark dengan jarak 25 meter untuk mendapatkan kecepatan maksimal. Yang kedua, fase tolakan. Pada saat menolak harus menggunakan satu kaki, yaitu kaki tumpuan. Posisi kaki tidak boleh melebihi papan tolakan. Yang ketiga adalah fase sikap di udara. Pada saat di udara menggunakan gaya jongkok yang kami anggap lebih mudah dikuasai. Yang keempat adalah fase mendarat. Menggunakan tumit terlebih dahulu, kemudian lutut ditekuk untuk meredam hentakan kaki pada saat mendarat. Tangan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Dan teman kami Sabda akan mempraktekkan lompat jauh tersebut. Dari hasil praktik teman kami mendapatkan lompatan dengan jarak 3,2 meter. Nah, sekian dari presentasi kelompok 3 dan dengan nama anggota Mutiara, Ahmad, Sabda, dan Devi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Oke, itu video dari kelompok 3. Ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok 1. Teknik apa yang kamu gunakan
digunakan untuk lompat jauh sikap di udara. Teknik yang kami gunakan adalah gaya jongkok karena dianggap paling jauh dalam melompat. Ya. Jadi menggunakan teknik jongkok karena satu mudah, kedua untuk ke kelas pelajar itu bisa maksimal. Terus ada pertanyaan untuk dari kelompok 2? Apa yang dimaksud check mark? Apakah kamu menggunakannya? Apa itu check mark? Apa kamu pakai enggak tadi? Checkmark adalah tanda untuk pelompat pada lintasan lompat. Kami menggunakannya supaya tepat pada papan tumpuan. Yes. Ya, jadi penggunaan checkmark itu untuk kalian mendapatkan jarak, kecepatan maksimal dan tumpuan yang tepat pada papan tolakan. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, oke. Untuk kalian presentasi sudah selesai. Dalam hasil presentasi tersebut kegiatannya bagus, berjalan dengan lancar. Apa yang saya maksud dengan project dan targetnya sudah tercapai. Untuk selanjutnya, apa yang telah kamu pelajari hari ini dari kelompok 1? Boleh. Dalam lompat jauh yang kami pelajari adalah teknik lompat jauh dan pembelajaran baru membuat proyek video. Oke, ya. Jadi membuat proyek video adalah suatu hal yang menyenangkan. Terus yang kedua, apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Dalam pembelajaran hari ini, saya mendapat pembelajaran baru lompat jauh dan proyek video yang baik dan benar. Oke. Berikutnya pertanyaan lagi, apa yang belum kamu pahami? Nah, apa sih yang belum kamu pahami di sini? Yang belum kami pahami adalah teknik atau cara berjalan di udara. Nah, yes. Dalam teknik berjalan di udara yang seperti disampaikan di awal pembelajaran tadi di Canva tadi, itu memang butuh latihan yang konsisten ya. Dari awalan, tolakan, nah sikap di udaranya itu melangkah dari misal kaki kiri saya sebagai tolakan, kaki kanan naik ya, tangan di atas berganti up ya, jadi cepat gerakannya berganti, kaki kiri baru keduanya mendarat bareng ya. Jadi ada pergerakan di udara yang memang cepat dan butuh ayunan ke depan lebih kuat lagi, makanya agak sedikit lebih susah dari gerakan lainnya ya. Jadi perlu konsistensi latihan. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup. Kita nanti bertemu kembali minggu depan. Tetapi dalam hari ini saya sangat senang sekali kalian belajar sesuatu hal yang baru dengan proyek yang saya anggap clear ya, targetnya tercapai lebih dari 3 meter atau pas 3 meter targetnya tercapai. Terus minggu depan kita akan materi sepak bola ya. Materi sepak bola disiapkan lagi, tenaganya, fisiknya, tetap berolahraga, selain jam olahraga harus tetap olahraga supaya sehat. Oke. Sekarang kita berdoa untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Silahkan kembali lagi saya ke Satrio untuk menutup doa hari ini. Silahkan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.